Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'allumu wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'al wa intifa' wa ifada wa istifadah. Wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair. Tiba wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Dan selanjutnya kelanjutan yang kemarin ya. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un qila idza arada Allahu bi 'abdihi khairan kamilan faqahahu fid din ay fi usulihi wa furu'ihi wa zahadahu fid dunya. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un, makalah yang ke-41. Qila idza aradallahu bi 'abdihi khairan, dikatakan ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka yang pertama yang Allah lakukan adalah faqahahu fiddin, dipermudah dalam urusan agama. Dipermudah dalam urusan mengerjakan amal baik, dipermudah dari mengerjakan amal-amal soleh, dipermudah untuk melakukan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan pokok semuanya yang berkaitan dengan perkara-perkara baik yang terkait keagamaannya. Ai fi usulihi, baik dari usul din dan furu'id. Kemudian yang kedua, wazahadahu fid dunya. Yang kedua, poin yang kedua, ketika Allah itu menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, zahadahu fid dunya. Dia zuhud dalam urusan dunia, dia tidak cinta akan dunia. Zuhud itu bukan dalam arti miskin, justru banyak orang yang gaya namun kenyataannya sejatinya dia zuhud dalam urusan dunia. Ada orang yang secara material itu miskin namun sebenarnya dia toma, namun sebenarnya dia tidak zuhud karena masih tetap menginginkan hatinya untuk keduniaan seperti itu. Ya kita emang butuh dunia karena emang kita itu hidup di dunia, maka mau tidak mau ya harus butuh terhadap dunia. Namun dunia tidaklah menjadi suatu kebutuhan primer. Artinya ya sudah, yang penting Allah mengatakan harriyatat absutlaka min rizqik, gerakkanlah tanganmu maka akan aku tanggung rezekimu. Jadi intinya kita kerja ya sudahlah, ketika depan bojena ya sholat, bojena ibadah ya ibadah, jangan mengandalkan pekerjaan. Itu ya. Jadi dalam suatu syair saya pernah menemukan di satu kitab itu, musannifnya syairnya mengatakan seperti ini. Wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni wa laysa fi rizqi wa laysa yazidu fi rizqil ana. Selebihnya kurang lebih seperti itu. Wa rizquka laysa yanqusuhu ta'anni, rezekimu itu tidak akan pernah berkurang lantaran kamu itu nyantai. Nah, tenang itu ya, pokok buat anakku tidak harus mengorbankan waktu sholat. Kemudian walaysa yazidu fi rizqil ana, rezekimu itu tidak akan bertambah volumenya walaupun kamu itu bekerja keras hingga kalian meninggalkan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan. Ya, jadi ya sudahlah, kita itu ya biasa-biasa saja dalam urusan ini. Kemudian ai ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu, itu Allah itu menjadikan hatinya tidak terikut dengan apa yang ingin tangannya kerjakan. Artinya tidak terikut dengan keadaan. Kalau orang lain terori, ya kita itu juga harus wajib punya itu. Tidak seperti itu. Jadi sesuai taninya sudah. Yang menentukan hidup itu kita, tapi tetap ya khairihi wa syarrihi minallah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah wa bassarahu bi ayubi nafsihi. Poin yang ketiga adalah bassarahu Allah ay bassarahu Allah bi ayubi nafsihi. Allah itu menyibukkan seorang hamba tersebut dengan aib dirinya. Dan ketika hamba itu sibuk dengan aib dirinya sendiri, maka dia lupa mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nah, ketika kita terus introspeksi diri, kita itu berlatih bagaimana sekiranya kita itu sibuk dengan diri kita sendiri, itu secara tidak langsung berarti Allah memberikan jalan kepada kita untuk diharapkan menjadi hamba-hamba yang baik seperti itu ya. Jadi ya harus seperti itu kan. Kita itu selalu menyibukkan diri dengan
aib-aib kita, sehingga kita itu tidak sampai menghina orang-orang lain. Karena dalam urusan dunia itu saya pernah menemukan hadis, fatuba liman kana tarkud dunya qabla an tarakta. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian wabana qabrahu qabla an yadkhulah, membangun kuburannya sebelum dia memasuki kepada kuburannya. Artinya menyiapkan diri untuk bekal menuju kuburan. Menyiapkan diri untuk bekal menghadapi mati. Karena emang tujuan kita hidup itu ya untuk mati, tidak lebih. Jadi bagaimana sekiranya kita itu mencari bekal kangkui mati. Kemudian wa arda rabbahu qabla an yadha. Jadi wa arda rabbahu qabla an yadha. Kita itu ridho dengan takdir Allah sebelum kita itu bertemu Allah. Pasti, karena kalau kita itu beriman masuk surga, maka pasti kita itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat apa itu lupa saya, juz 29 kalau tidak salah, di pertengahan awan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kepada Tuhan, kepada Allah itu kita akan melihatnya nanti. Amin. Wa Allahumma ma'na min ahli ilmul khair wa min ahli jannah laisa min ahli nar. Nah, ada seperti itu. Jadi ya, itu karena yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hass 'ala at-tamasuk bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair tibau lillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal 'arifin wa tufaqqihuna biha fid-din wa 'ala alihi wa sahbihi. Dan selanjutnya kelanjutan yang kemarin ya. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un kila idza arada Allah bi 'abdihi khairan kamilan faqahahu fid din ay fi usulihi wa furu'ihi wa zahadahu fid dunya. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un, maqalah yang ke-41, kila idza aradallahu bi 'abdihi khairan, dikatakan ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka yang pertama yang Allah lakukan adalah faqahahu fiddin, dipermudah dalam urusan agama, dipermudah dalam urusan mengerjakan amal baik, dipermudah dari mengerjakan amal-amal soleh, dipermudah untuk melakukan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan pokok semuanya yang berkaitan dengan perkara-perkara baik yang terkait keagamaannya. Ai fi usulihi, baik dari usul din dan furu'id. Kemudian yang kedua, wazahadahu fid dunya. Yang kedua, poin yang kedua, ketika Allah itu menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, zahadahu fid dunya. Dia zuhud dalam urusan dunia, dia tidak cinta akan dunia. Zuhud itu bukan dalam arti miskin. Justru banyak orang yang gaya, namun kenyataannya sejatinya dia zuhud dalam urusan dunia. Ada orang yang secara material itu miskin, namun sebenarnya dia tamak. Namun sebenarnya dia tidak zuhud karena masih tetap menginginkan hatinya untuk keduniaan seperti itu. Ya kita emang butuh dunia karena emang kita itu hidup di dunia, maka mau tidak mau ya harus butuh terhadap dunia. Namun dunia tidaklah menjadi suatu kebutuhan primer. Artinya ya sudah, yang penting Allah mengatakan harik yadak absudraka min rizqik, gerakkanlah tanganmu maka akan aku tanggung rezekimu. Jadi intinya kita kerja ya sudahlah, ketika depan bajena ya sholat, bajena ibadah ya ibadah, jangan mengandalkan pekerjaan. Itu ya. Jadi dalam suatu syair saya pernah menemukan di satu kitab itu, musannifnya syairnya mengatakan seperti ini. Wa rizquka laysa yanqusu ta'anni wa laysa fi rizqi wa laysa yazidu fi rizqil ana. Selebihnya kurang lebih seperti itu. Wa rizquka laysa yanqusu ta'anni, rezekimu itu tidak akan pernah berkurang lantaran kamu itu nyantai.
tenang gitu ya, pokoknya jangan anakku tidak harus mengorbankan waktu sholat. Kemudian walaisi yazidu fi rizqil anak, rezekimu itu tidak akan bertambah volumenya walaupun kamu itu bekerja keras hingga kalian meninggalkan pekerjaan yang seharusnya Anda lakukan. Ya, jadi ya sudahlah, kita itu ya biasa-biasa saja dalam urusan ini. Kemudian ai ja'ala qalbahu khaliyan bima khalat minhu, itu Allah itu menjadikan hatinya tidak terikut dengan apa yang ingin tangannya kerjakan. Artinya tidak terikut dengan keadaan. Kalau orang lain teroris, ya kita itu juga harus wajib punya itu. Tidak seperti itu. Nah, ini sesuai tandingan sudah. Yang menentukan hidup itu kita, tapi tetap ya khairihi wa syarrihi minallah gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah wa bassarahu bi ayubi nafsihi. Poin yang ketiga adalah bassarahu Allah ay bassarahu Allah bi ayubi nafsihi. Allah itu menyibukkan seorang hamba tersebut dengan aib dirinya. Dan ketika hamba itu sibuk dengan aib dirinya sendiri, maka dia lupa mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Nah, ketika kita terus introspeksi diri, kita itu berlatih bagaimana sekiranya kita itu sibuk dengan diri kita sendiri, itu secara tidak langsung berarti Allah memberikan jalan kepada kita untuk diharapkan menjadi hamba-hamba yang baik seperti itu ya. Jadi ya harus seperti itu kan. Bassarahu bi'ayubi nafsi. Kita itu selalu menyibukkan diri dengan aib-aib kita sehingga kita itu tidak sampai menghina orang-orang lain. Karena dalam urusan dunia itu saya pernah menemukan hadis fatuba liman kana tarkud dunya qabla an taraktah. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian wabana qabrahu qabla an yadkhulah, membangun kuburannya sebelum dia memasuki kepada kuburannya. Artinya menyiapkan diri untuk bekal menuju kuburan. Menyiapkan diri untuk bekal menghadapi mati. Karena emang tujuan kita hidup itu ya untuk mati, tidak lebih. Jadi bagaimana sekiranya kita itu mencari bekal kangkui mati. Kemudian wa arda rabbahu qabla an yadha. Jadi wa arda rabbahu qabla an yadha. Kita itu ridho dengan takdir Allah sebelum kita itu bertemu Allah. Pasti, karena kalau kita itu beriman masuk surga, maka pasti kita itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat apa itu lupa saya, di juz 29 kalau tidak salah, di pertengahan awal, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kepada Tuhan, kepada Allah itu kita akan melihatnya nanti. Amin. Wa Allahumma ma'na min ahli al-ilm al-khair wa min ahli al-jannah laysa min ahli an-nar. Nah, kadzalik seperti itu. Jadi ya itu karena yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.